Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pemirsa. Ini oknum pegawai pajak Kementerian Keuangan berinisial FAF diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT secara fisik dan psikis kepada istrinya. Dari hasil pemeriksaan ini pelaku mengaku tak terima lantaran korban ini menuduh adiknya mengambil uang sewa rumah sejumlah yang akan dipergunakan untuk kebutuhan keluarga pemirsa. Inilah video viral kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang terjadi di Mustika Jaya, Kota Bekasi. Dalam video tersebut, korban MAT ditendang, dipukul lengannya, hingga dilempar gelas plastik oleh oknum pegawai Ditjen Pajak berinisial FAF. Mirisnya, aksi kekerasan tersebut dilakukan di depan anaknya sendiri. Pelaku oknum pegawai Ditjen Pajak itu telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT. Motif pelaku melakukan KDRT ke istrinya MAT terungkap. Rupanya FAF tidak terima adiknya dituding mengambil uang sewa rumah hingga ia melakukan tindak KDRT. Tersangka FAF ini diduga melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap istri sahnya karena berawal dari perselisihan percekcokan. Puncaknya saat itu terlapor tidak terima terhadap korban. Korban menyatakan bahwa adik terlapor itu mengambil uang sewa rumah, yang mana uang itu peruntukannya menurut korban adalah untuk kepentingan keluarga korban dan terlapor. Karena tidak terima, akhirnya dilakukan kekerasan fisik, cekcok mulut, kemudian terlapor kesal, akhirnya terlapor melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka di kepala, di lengan, dan di kaki korban, luka lebam ya. Saat ini pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Metro Bekasi Kota dan dijerat pasal 44 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kasus ini bergulir, saat ini sudah bergabung bersama dengan kami ini pengacara dari korban KDRT yakni Mutiara Nora. Selamat siang. Ya, selamat siang Mbak. Mbak Mutiara, bisa dijelaskan bagaimana perkembangan dari kasus ini saat ini? Iya, untuk mengenai perkembangan kan terakhir itu kita ada follow up mengenai perkara ini ke Polres Bekasi Kota, itu di hari Jumat minggu lalu. Nah, saat itu kita memang menanyakan bagaimana perkembangannya, itu yang pertama. Yang kedua, kapan ditetapkan sebagai tersangka. Beberapa hari setelahnya, tertanggal 27 Agustus 2024, tepatnya di hari Selasa kemarin, kita sudah mendapatkan SP2HP yang menyatakan bahwa memang sudah ada penetapan tersangka sekaligus penahanan terhadap si terduga pelaku ini gitu. Jadi kalau ditanya perkembangannya apa, ya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan terhitung sejak tanggal 27 Agustus kemarin. Seperti itu. Oke, Mbak Mutiara, untuk korban ini sudah di KDRT, mengalami kekerasan dalam rumah tangga sejak tahun berapa? Kalau dari keterangan korban ya, untuk KDRT yang dilakukan itu sebenarnya sejak tahun 2021 hingga terakhir itu di bulan September 2023 itu terakhir dilakukan kekerasan dan sampai akhirnya si terduga pelaku kan memang meninggalkan rumah ya sejak September itu sih Mbak. Oke. Mbak Mutiara, apa yang kemudian menjadi alasan dari korban sehingga menahan yang cukup lama dari 2021 sampai dengan 2024 ini? Ada alasan khusus mungkin? Iya, kalau kami koordinasi dengan korban ya, kami menanyakan lebih dekat sebenarnya apa pemicunya yang membuat korban ini sampai tahan. Kalau
kita lihat ya beberapa video, kita ada beberapa video dari CCTV kekerasan yang dilakukan terhadap korban ini kan sangat sangat menyakitkan ya. Bahkan korban sempat beberapa hari itu tidak masuk kerja. Bahkan sering terhitung dari 2021 sampai 2023 itu memang korban beberapa kali tidak masuk kerja karena ya lukanya tidak bisa 1-2 hari sembuh seperti itu. Nah, kalau dari korban sendiri mengapa menahan sebegitu lamanya ya alasan paling kuatnya adalah karena anak. Anak ini kan masih kecil, masih di bawah umur dan masih butuh pelukan orang tuanya sehingga ya korban sendiri sepakat untuk ya sudah dimaafkan saja gitu. Karena berulang kali ketika korban ingin meninggalkan rumah, si terduga pelaku ini mengancam korban. Kalau misalnya korban mengadu ataupun meninggalkan rumah, ya terduga pelaku ini akan membawa anak sematawayang mereka dan pergi meninggalkan rumah. Jadi memang alasan paling kuatnya adalah karena anak. Oke, saat ini kan sudah diamankan oleh pihak kepolisian, artinya dari pihak keluarga sendiri tidak akan lagi ada damai? Terakhir sih kita tanyakan ya dengan korban ataupun keluarga korban. Sebenarnya kalau ditanyakan untuk damai, bukan maksud untuk tidak memaafkan, tapi kalau untuk damai dirasa sih sepertinya memang harus sesuai dengan prosedur hukum. Jadi kita sih sejauh ini tidak ada kata damai. Kalau dibilang maafkan saja pelaku ya mungkin ya, tapi kalau untuk damai sepertinya belum bisa ya sampai saat ini. Karena kalau dilihat dari bukti-buktinya, kita punya banyak bukti, beberapa video, foto, itu bahkan ada yang sampai luka terbuka di dekat mata. Bahkan terakhir itu saya lihat video CCTV-nya itu ada momen ketika si pelaku ini melemparkan gelas saat korban sedang menyuapi anaknya. Itu bahkan hampir kena ke anaknya gitu. Bahkan hingga sampai saat ini pun korban pun masih periksa ke psikiater. Dan tidak cuma korban, anak pun sampai saat ini masih periksa ke psikolog anak. Jadi efeknya itu memang sampai saat ini masih belum sembuh, bahkan korban pun tidak berani tampil ke publik. Jadi kalau untuk sampai saat ini kita tetap menghormati dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Seperti itu. Oke, Mbak Mutiara, ini KDRT yang terjadi sejak tahun 2021, apakah tidak pernah diceritakan kepada keluarga, mungkin orang tua dari korban, atau seperti apa? Iya, jadi memang mungkin itulah baiknya atau bukti kasihnya si korban ya ke terduga pelaku ini. Sampai terakhir itu ketika pelaku meninggalkan korban yang meninggalkan rumah, itu korban tidak ada menceritakan ke keluarganya, masih disembunyikan. Hingga akhirnya si korban ini menghubungi keluarga untuk menemui keluarga pelaku di kota asal pelaku ini untuk mendamaikan antara korban dan pelaku lah. Tapi ya yang didapatin kan bukan itikat baik, tapi yang ada hanyalah tidak ada respon dari keluarga pelaku, sehingga sampai akhirnya ya korban sepakat untuk ya sudah, kalau tidak ada yang memediasi, tidak ada yang melindungi beliau, ya si korban melaporkan ke pihak kepolisian gitu. Bahkan kalau ditanya ya bagaimana efeknya sampai sekarang, bahkan anak korban saja sampai saat ini sering bertanya kenapa bapak memukul ibu seperti itu. Jadi memang karena efeknya seperti itu ya bukan tidak 1-2 kali kita usahakan untuk mediasi gitu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Mutiara sudah berbagi informasi bersama kami. Kami harap juga korban dan juga anak-anak yang terdampak ini psikisnya segera pulih, fisiknya segera pulih, tidak terjadi lagi kasus seperti ini di kehidupan mungkin yang lain-lainnya juga. Terima kasih, selamat siang Mbak Mutiara. Pemirsa, usai jeda kami masih akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda, tetaplah bersama kami.